Selamat pagi Sobat ICC, selamat datang di Devotion pagi ini. Judul Devotion pagi ini adalah Jalan Pulang. Ada sebuah kisah yang luar biasa di Lukas 15, bercerita tentang anak yang hilang. Kisah ini sudah sangat kita kenal. Banyak anak-anak sekolah minggu ketika ditanya kisah ini juga hafal. Dan di kisah ini ada salah satu tokoh utama yang ada dalam posisi memilih untuk jalan pulang. Jadi di dalam kisah ini, anak ini atas keputusannya sendiri memutuskan untuk keluar rumah. Dan itu bukan sebuah keputusan yang populer di masa itu. Secara tradisi, secara budaya, itu melanggar banyak hal, bahkan tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali sama ayahnya, sama keluarganya. Karena anak ini sebelum memutuskan untuk pergi dari rumahnya, dia meminta harta warisan yang menjadi bagiannya. Di zaman itu, aturannya kalau dia anak bungsu itu dia dapat 1/3 dari kekayaan yang dimiliki ayahnya. Dan 1/3 ini bisa berbentuk mungkin properti, berbentuk ternak, atau apapun yang ketika dikelola oleh si anak bungsu, seharusnya ayahnya ini masih dapat bagian dari keuntungannya. Tetapi anak bungsu ini pergi dari rumah, membawa semua yang katanya harta warisan hak miliknya menurut dia, memutuskan untuk keluar, membawa itu semua, menggunakannya untuk hal-hal yang tidak berguna dan tidak ada benefitnya sama sekali untuk ayahnya. Jadi apa yang dia lakukan out of his own will, atas keputusannya sendiri, itu betul-betul hal yang tidak bisa dibenarkan dilihat dari sisi manapun. Dan akhirnya dia merasa dia sudah jatuh terlalu dalam di dalam lubang yang dia gali sendiri. Dia merasa dia sudah begitu ada di bawah, dia terpuruk, dia nggak tahu gimana mau bounce back up, mau keluar dari lubang itu. Sampai satu saat atas keputusannya sendiri juga dia putuskan, saya harus pulang, saya mau jalan pulang. Saya harus tahu jalan pulang, karena pulang itu jadi solusi buat dia. Ini menjadi hal yang menyelamatkan dia pada akhirnya, ketika dia memutuskan, saya mau pulang. Buat beberapa orang memutuskan untuk pulang, itu bukan sebuah keputusan yang mudah. Kadang itu malah rumit. Saya punya kawan di Kalimantan. Dia mengelola sebuah badan pelayanan di Pontianak, dan badan pelayanan ini dia kelola dengan mementori anak-anak yang mantan narapidana. Jadi mantan narapidana ini dia mentorin, mereka ada di sebuah rumah, diajar mendidik anak-anak, diajar untuk membagikan buku-buku ke daerah-daerah terpencil, naik motor trail. Motornya Tommy ada di sana sekarang dipakai sama mereka gitu ya, ke pedalaman-pedalaman, antar buku-buku, nanti ditukar lagi buku-buku ceritanya dari satu tempat ke tempat lain. Nah, buat mereka orang-orang yang mantan narapidana, kata pulang itu belum tentu jadi opsi. Ketika mereka keluar, ketika mereka lepas dari tahanan, yang ada dalam pikiran adalah, apakah saya akan diterima? Apakah saya bisa pulang? Apakah keluarga saya masih menganggap saya? Tidak semudah itu memutuskan untuk saya mau pulang aja. Tapi ada satu hal dari si anak bungsu ini yang menarik perhatian ketika dia memikirkan untuk pulang. Ada ayat yang mencatat di Lukas 15 bahwa dia berpikir, saya mau pulang, kemudian saya mau bilang ini. Dia merencanakan mau ngomong ini sama papanya, Bapak, aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku udah gak layak. Anggap aku aja jadi pelayan, jadi hamba di rumah Bapak. Nah, pemikirannya dia ini dimulai dengan satu kata, Bapak. Ketika dia masih bisa menyebut Bapak, itu berarti dia masih menganggap ayahnya ini sebagai Bapak. Dan di situ, itu trigger move yang membuat dia pulang. Karena saat dia masih bisa bilang Bapak, menyebut kata Bapak, berseru memanggil Bapak, itu dia merasa dia masih relate, masih ada hubungan dengan bapaknya. Berarti dia masih memposisikan dirinya sebagai anak. Walaupun dia sempat
bisa dibilang apa ya, kalau bahasa Belanda tuh blunder gitu ya di dalam pemikirannya sendiri, ngaco gitu pemikirannya. Tapi di saat-saat terakhir dia masih bisa berpikir, saya masih punya rumah, ada bapak. Ketika dia bisa menyebut itu, kata itu yang menyelamatkan dia, karena itu yang membuat dia memutuskan untuk pulang. Ada satu tokoh lain, si sulung di cerita ini. Dan kita tahu semua ceritanya, ketika si anak bungsu ini pulang, papanya bikin pesta. Si anak sulung ini datang sama papanya, protes keras kan. Dia bilang, selama ini kan aku di rumah, aku kerjain ini, aku bantu ini, aku melakukan banyak hal, tapi nggak pernah dibikinin pesta kayak gini. Dan ada satu yang menarik, karena dari protes, di dalam protesnya dia itu, ada satu istilah yang akar katanya itu adalah doulos. Dan doulos itu artinya pelayan, hamba. Jadi kalau si anak yang terhilang ini, anak bungsu ini terhilang di luar rumah, benar-benar terhilang, anak sulung ini terhilang di dalam rumah karena dia memposisikan dirinya sebagai servant, sebagai pelayan, sebagai hamba. Nggak melihat dirinya sebagai anak, sebagai tuan di rumah itu. Mereka berdua terpenjara oleh pola pikir yang memperbudak mereka, sama-sama terhilang. Saat kita berpikir, ada banyak hal di dalam pikiran kita yang bisa yang bisa menyabotase firman Tuhan yang sudah tertanam di dalam hati kita. Karena pikiran-pikiran itu timbul dari banyak penyebab. Dan yang terjadi di sini, si anak bungsu itu sebetulnya kalau kita baca ya, saat dia bilang, oh nanti saya mau ngomong nih sama si papa, nanti ya, jadikan saya pelayan aja di rumah. Itu sebetulnya tidak terlalu banyak ada perubahan attitude di situ. Waktu awal dia mau pergi, dia kasih perintah ke papanya, berikan harta milik yang menjadi warisanku, dan dia pulang dia masih mau kasih perintah juga, masih mau mendikte papanya lagi gitu ya. Jadikan aja aku pelayan, itu masih ada attitude itu gitu. Tapi yang luar biasa, kita lihat satu figur yang tidak bisa terpikirkan oleh logika, oleh akal sehat manapun. Karena terjemahan The Message itu bilang gini, ketika akhirnya di Lukas 15 ayat 21 kan anak ini pulang, dia ngomong gini, Bapak, aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Baru ngomong sampai situ, ayat selanjutnya bilang apa? Di Alkitab The Message bilang, his father wasn't even listening. Papanya nggak denger dia ngomong apa. Kenapa? Karena again Alkitab The Message bilang, si papanya itu kan, dia tuh berlari mendapati anaknya. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia itu dengan penuh compassion, dengan penuh belas kasihan. Tapi The Message bilang, his heart pounding. Pernah nggak kita ada dalam situasi di mana kita menanti-nanti sesuatu, hati kita berdebar-debar, ketika sesuatu itu datang, kita lari menyongsong itu. Pernah nggak ada dalam situasi itu? Papanya ada dalam kondisi gini, his heart was pounding, dia lari mendapati anaknya, dia peluk, dia cium. Itu menunjukkan apa? Ini ada hal yang luar biasa yang ngedrive papanya melakukan itu. Kenapa? Kesatu, papanya orang terpandang, orang kaya. Orang kaya itu pakai jubah yang bagus, kalau jalan juga jalannya keren, berwibawa. Coba deh kita di rumah pakai rok gitu atau pakai sarung. Terus coba dalam kondisi seperti tadi, ada hal yang saya inginkan ada di situ, hatinya berdebar-debar, saya mau ambil itu, terus lari. Kalau nggak keserimpet, pasti keserimpet. Jadi kalau papanya ini lari, itu jubah pasti dia angkat, dia udah nggak peduli, dia malu, dia lari. Kenapa? Karena ada hal yang lebih besar daripada rasa malunya, daripada budaya saat itu, dari tradisi, dari status bahwa dia orang terpandang, dan hal yang terbesar itu adalah kasihnya yang luar biasa sama anaknya. Itu yang mengalahkan semuanya, itu jadi top priority. Dan di situ anaknya ngalamin sesuatu yang namanya the power of acceptance. Ada satu penerimaan yang dikasih sama papahnya di situ. Dan Tuhan Yesus ajarin kita di doa Bapa kami, kata pertama, Bapak. Apa yang Tuhan Yesus mau ajarin sama kita? Dia mau ngasih tahu kita selalu bisa datang
dalam kondisi apapun kita saat ini. Mungkin kita kecewa karena kegagalan, mungkin kita sedih karena kita ada kesalahan di masa lalu dan kita nggak pernah pulih dari itu. Mungkin kita pahit karena pengkhianatan. Mungkin kita sedang cemas karena ada begitu banyak ketidakpastian. Tapi dalam kondisi kita saat ini, ingat bahwa ada Bapa di surga yang setiap hari menunggu kita, siap dengan penerimaan, yang saat kalau kita mau aja belajar bilang kata, "Papa, aku mau pulang." Memutuskan itu, memutuskan rantai ikatan, memutuskan semua tipuan iblis, keluar dari pusaran air yang selama ini ada di battle in our mind, ada di peperangan di dalam pikiran kita. Kita melangkah keluar. Di situ kita ngalamin mujizat. Akhirnya anak bungsu ini diselamatkan karena dia tahu dia masih punya hubungan dengan bapaknya. Kita punya Bapa di sorga. Hanya karena kita nggak lihat Bapa kita lagi nungguin kita, jangan berpikir itu tidak terjadi. Bapa kita tuh nungguin. Dan satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah melangkah keluar, jalan pulang, temukan jalannya, dan kita akan alami sendiri. Ketika Bapa melihat kita pulang, dia akan dapati kita dengan penerimaan yang sebegitu besar, kasih yang begitu besar. Kita dipeluk, dicium, dan di situ kita akan lihat bahwa selama ini ada kasih yang sebegitu besar yang menunggu kita. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah pagi ini setiap hati yang mendengar panggilan ini, seruan untuk kami kembali kepada Bapa, untuk kami keluar dari semua tipuan iblis di dalam pikiran kami, Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami memanggil Engkau Aba, Bapa, dan biarlah terobosan itu terjadi saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa dalam devotion minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.